kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam tulisan ini yang melatar belakanginya adalah lembaga pendidikan merupakan bentuk organisasi moral yang berbeda dengan bentuk organisasi lainnya. Keberhasilan suatu lembaga atau organisasi terletak pada kemampuan seorang pemimpin. Pemimpin yang berkompeten dapat mengelola atau memanajemen suatu lembaga atau organisasi dengan baik dan sebaliknya. Jadi, pada dasarnya manusia dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin yang telah dikaruniai sifat sekaligus tugas sebagai pemimpin. Tinggal bagaimana kita mengelola atau memanajemen kepemimpinan yang ada pada diri yang telah dimiliki kita sejak lahir. Pembahasan yang pertama, apa arti kepemimpinan pendidikan? Pengertian kepemimpinan pendidikan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan mengarahkan orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ada beberapa rumusan dari para ahli pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Di antaranya menurut Dirawat DKK tahun 1983 halaman 33, kepemimpinan pendidikan adalah sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu, pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Morpet DKK halaman 97 pada bukunya tahun 1982 mengatakan, fenomena kepemimpinan organisasi, pendidikan, dan administrasi adalah terkait dengan kepemimpinan yang diterapkan dalam kegiatan orang dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai jenjang organisasi pendidikan informal. Dalam masalah itu adalah pengawas pendidikan, kepala sekolah, direktur akademi, rektor perguruan tinggi, pimpinan dalam organisasi guru, pimpinan dalam organisasi orang tua dan guru, dan pimpinan organisasi formal. Nah, itu tadi beberapa pengertian pendidikan dari beberapa para ahli yang lainnya, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan serta pengambil suatu keputusan dalam pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada teori sifat, ada teori perilaku, kemudian ada teori lingkungan. Teori sifat itu lebih disebut juga teori genetik, artinya dianggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Kemudian teori perilaku itu lebih cenderung pada bagaimana pemimpin itu dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif. Kemudian berikutnya ada teori lingkungan. Teori lingkungan itu, teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin itu dibentuk atas perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi kepemimpinan teori lingkungan ini mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model yang normatif. Ada juga beberapa teori yang selain teori tersebut yang menyebutkan tentang kepemimpinan, yaitu yang pertama mengenai teori implisit, di mana teori ini merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Kemudian berikutnya ada teori Gradman. Menurut teori ini, pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Kemudian selanjutnya ada teori transformasi. Teori ini didasari dari hasil penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan, di
di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi. Kemudian berikutnya ada teori neokarismatik, di mana teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme, daya tarik emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Kemudian berikutnya ada teori kepemimpinan karismatik. Ya, teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpinnya. Ya, demikian beberapa teori kepemimpinan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada rekan untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Swastiastu, saya ingin memaparkan prinsip seorang pemimpin di agama Hindu. Ada beberapa sifat seorang pemimpin yang akan saya paparkan, diantaranya adalah Astabrata, Catur Paramita. Yang mana Astabrata itu adalah satu ajaran atau perilaku seorang pemimpin yang dikisahkan dalam kisah Sinta dan Rama, di mana Sri Rama berpesan kepada Gunawan Bibisana sebelum dia memegang tampuk kepemimpinan di Alangkapura pasca perang antara Rawana dan Rama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pustaka Suci Manusemerti 9303. Astabrata merupakan 8 landasan sikap mental bagi seorang pemimpin yang disebutkan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada Indra Brata, yang kedua Yama Brata, yang ketiga Surya Brata, yang keempat Chandra Brata, yang kelima Bayu Brata, keenam Baruna Brata, ketujuh Agni Brata, kedelapan Pratiwi Brata. Dari kedelapan unsur-unsur itu adalah seorang pemimpin dalam ajaran agama Hindu selalu mengikuti sifat alam, sehingga alamlah yang akan memimpin kita dengan mengambil intisari-intisarinya. Di samping Astabrata ada juga Nawonatya. Dalam lontar Jawa kuno yang berjudul Nawonatya dijelaskan bahwa 9 kriteria juga yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dan memilih para pembantu-pembantunya. Adapun ke-9 kriteria tersebut adalah 1. Prajnanidagda, yang kedua Sarwayuda, yang ketiga Paramarta, yang keempat Diratsaha, yang kelima Ragi Wakil, yang keenam Sama Upaya, yang ketujuh Lagawo Ngarta, yang kedelapan Ruh Ring Sarwa Brasta, yang kesembilan Wiweku. Dua di antara sifat-sifat pemimpin ini adalah menitik beratkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengejawantahkan, mampu mengimplementasikan apa yang ingin disampaikan, apa yang mau dilakukan, sehingga seluruh rakyat yang dipimpinnya mau mengikuti, terinspirasi, dan sebagai motivator yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya berdasarkan 2 contoh seorang pemimpin menurut lontar Langada, yaitu Astabrata dan Nawonatya. Nah, dalam seorang pemimpin bagaimana dia bertindak, berperilaku, dan berbuat. Di saat seorang pemimpin berada di depan, memberikan panutan, memberikan contoh yang baik pada rakyat pimpinnya. Dan bila berada dia di tengah-tengah, bagaimana dia memotivasi dan membuat inovasi sehingga apa yang dia sampaikan mau dan mampu diikuti oleh rakyat yang dipimpinnya. Yang terakhir, bagaimana pemimpin berada di belakang, bagaimana dia mampu mendorong, memberikan support dan motivasi kepada rakyat pimpinnya dan mau melakukan apa yang dia sampaikan, yang sering juga kita sebut dan kita dengar dengan kalimat Tut Puri Handayani.
Om Santi Om. Saya lanjutkan materi mengenai administrasi kepemimpinan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, keberhasilannya sangat bergantung kepada keberhasilan pemimpinnya, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin serta supervisor pendidikan harusnya dilengkapi dengan administrasi agar terstruktur ketika menjalankan kepemimpinan. Maka dari itu, kepala sekolah juga memiliki peranan sebagai administrator pendidikan. Sebagai administrator, kepala sekolah harus mampu mengelola administrasi yang berkaitan dengan sekolah. Adapun administrasi yang dipersiapkan oleh kepala sekolah dalam memimpin sesuai dengan bidangnya, yaitu 1. Bidang administrasi KBM dan BK. Bidang administrasi KBM atau pengajaran yang sering didengar di sekolah, yaitu bidang kurikulum. Terdapat banyak administrasi yang harus dipersiapkan, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, buku supervisi kelas, buku tamu khusus, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2. Bidang administrasi kesiswaan yang harus disiapkan seperti buku pemeriksaan administrasi pembelajaran, buku peserta didik baru, buku rekapan mutasi siswa, buku penyerahan ijazah dan rapor, serta yang lain-lainnya. 3. Bidang administrasi ketenagaan yang harus dipersiapkan seperti buku cuti, buku piket guru, buku izin keluar pegawai atau guru, dan semua yang berkaitan dengan ketenagaan dan kepegawaian. 4. Bidang administrasi keuangan yang harus dipersiapkan yaitu buku kas umum dan buku kas pembantu. 5. Bidang sarana prasarana yang harus dipersiapkan dalam bidang sarana prasarana yaitu buku perlengkapan dan keadaan barang inventaris. 6. Bidang persuratan yang harus dipersiapkan dalam bidang persuratan seperti buku surat masuk dan keluar dan pengarsipan surat. Demikian tadi materi mengenai administrasi kepemimpinan pendidikan di sekolah.